Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Rahadi selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman lanjut, izinkan saya mempresentasikan dan sedikit memaparkan proyek akhir Pemlan yang berjudul aplikasi penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia Putri Rudianti dengan NIM 235150401111020. Proyek saya di sini berbasis GUI menggunakan Java X-Swing, di mana saya bisa menggunakan atau membuat tampilan yang cukup interaktif dengan tata letak yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya juga mencoba untuk menerapkan beberapa materi Pemlan, yaitu PPO, pemrograman lanjut, atau pemrograman lanjut berorientasi project, kemudian inheritance, dan enkapsulasi, serta yang lainnya. Baik untuk alurnya sendiri, itu yang pertama user nantinya akan register terlebih dahulu. Kemudian setelah berhasil akan ke halaman login. Nah, setelah login berhasil, maka akan masuk ke halaman menu utama. Nah, di menu utama ini terdapat dua menu utama. Yang pertama yaitu master data, dan yang kedua yaitu transaksi. Di menu master data ini terdapat dua submenu, yaitu yang pertama tambah data barang, dan yang kedua itu lihat list data barang. Lalu untuk di menu satunya, yaitu menu transaksi, itu juga memiliki satu submenu yang terdiri dari tambah penjualan atau tambah transaksi. Baik, mari kita langsung saja menuju ke pembahasan source code. Untuk yang pertama yaitu kelas koneksi. Nah, di kelas koneksi ini saya ingin mengkoneksikan coding saya di NetBeans dengan database. Nah, di sini saya menggunakan MySQL Java Database Connection atau yang sering disebut dengan JDBC. Nah, untuk yang pertama pastinya di sini import Java SQL untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Lalu di sini juga ada inisialisasi variabel yang bersifat private yang artinya hanya bisa diakses di kelas ini saja. Lalu kemudian di sini itu di line 16 ini saya menyertakan URL yang sesuai dengan database saya. Kemudian username-nya apa dan password-nya apa yang sesuai dengan database yang telah saya buat. Lalu di bagian line 20 dan 21 ini untuk mengecek koneksi, apakah koneksinya berhasil terhubung atau enggak. Nah, ketika berhasil akan memunculkan pesan berhasil, namun ketika itu terdapat error, maka akan ditangkap oleh error exception handling yang akan mengeluarkan pesan error. Oke, lalu lanjut ke kelas yang kedua, yaitu kelas register. Nah, untuk kelas register pertama ini sama seperti yang tadi, yaitu import Java SQL untuk mengkoneksikan dengan database. Kemudian perlu diketahui di sini kan ada extends. Nah, di sini saya mengextend kelas bawaan dari Java-nya, yaitu package Java X-Swing JFrame ini untuk membuat tampilannya. Lalu di konstruktor register ini terdapat pemanggilan metode ini komponen yang memuat komponen dari GUI itu sendiri. Lalu untuk auto number ini juga dipanggil. Nah, fungsi auto number ini intinya adalah untuk membuat auto primary key atau increment untuk primary key yang berupa ID dari ID user tersebut. Nah, kemudian di metode auto number ini saya menggunakan pengkondisian if else untuk menghasilkan ID yang di-increment dari hasil query database untuk menetapkan nilai ID yang dihasilkan dari suatu text field. Nah, jika tidak ada atau jika tidak ada hasil dari query, ID default-nya akan berupa ini AD001. Nah, ketika sudah ada ini, maka akan mengincrement untuk menghasilkan AD0. Nah, untuk ID ini ID dari hasil increment tersebut. Lalu button action perform. Nah, di sini button action perform ini adalah button register. Nah, maka dia ketika button tersebut diklik, maka akan melakukan action seperti ini. Nah, saya di sini menggunakan condition if else yang juga untuk proses pengecekan kriteria apa agar data tersebut berhasil disimpan di database. Kemudian proses insert ke database tersebut menggunakan syntax query MySQL, dan apabila tidak sesuai maka akan masuk ke blok kode else. Nah, jika ada yang tidak sesuai lagi maka akan di catch dengan exception handling yang telah dibuat. Nah, di sini adalah ini insert into, ini adalah proses memasukkan data ke database, kemudian ini adalah catch untuk penanganan error handling. Nah, setelah register tadi, maka si user akan bisa login kan pastinya. Nah, di sini ini penjelasan kelas login-nya. Nah, di kelas login ini untuk awalnya kurang lebih sama, menyesuaikan Java X-Swing JFrame juga. Kemudian untuk konstruktornya memuat komponen dari GUI. Nah, untuk BTN login action perform ini adalah ketika button login diklik, maka logiknya ada di sini. Nah, untuk yang pertama itu pastinya mengkoneksikan dengan database. Kemudian di sini adalah sintaks SQL untuk mencek atau melakukan pengecekan apakah username dan password yang dimasukkan oleh user itu ada atau sesuai atau tidak dengan data yang ada di database. Nah, ini adalah proses pemasukannya. Kemudian di sini adalah proses pengecekannya dengan condition if else. Apabila datanya sesuai, maka akan muncul notifikasi login successfully. Nah, ketika login sukses, maka user akan masuk ke menu utama. Namun ketika gagal, itu akan muncul pesan wrong username or password gitu. Lalu penjelasan kelas source code yang selanjutnya yaitu source code dari kelas data barang. Nah, di kelas data barang ini si user bisa menambah data barang apa saja mulai dari nama, ukuran, jenis, harga jual, dan yang lainnya. Nah, untuk strukturnya kurang lebih sama dengan kelas yang lainnya, yaitu import Java SQL untuk kondisi dengan database, kemudian extend dari Java Swing JFrame untuk membuat tampilannya. Nah, di sini juga ada inisialisasi objek baru, yaitu koneksi untuk dipanggil di metode yang ada di bawahnya. Kemudian metode auto number ini untuk auto increment, proses auto increment ID-nya, ID barang kalau di sini. Lalu untuk metode clear ini untuk membersihkan text field yang sudah diisi, sehingga ketika sudah disimpan itu kembali kosong.
Lalu untuk load data ini adalah load data atau menampilkan data-data apa saja yang ditambahkan oleh user tadi. Nah, ini buktinya ada di select from. Nah, ini adalah sintaks untuk menampilkan data apa saja. Nah, ini akan ditampilkan di tabel di sini. Jadi nanti barang apa saja yang sudah di-insert akan tampil di situ. Nah, lalu metode cari data ini fungsinya juga untuk mencari data sehingga memudahkan usernya. Di sini sintaksnya yaitu select from jadi barang like. Nah, ini jadi ketika kita memasukkan teks di sini, misalnya baju. Nah, jadi ketika ada huruf B itu akan muncul apa saja list barang apa saja yang perawalan B gitu. Nah, kemudian data barang ini juga untuk menampilkan data barang. Lalu, nah di PDN simpan action ini adalah merupakan button untuk menyimpan dari data yang udah dimasukkan oleh si user. Nah, di sini logiknya ini adalah inisialisasinya, kemudian ini adalah sintaks untuk memasukkan data apa saja di sini, data apa saja yang mau dimasukkan, kemudian disimpan dalam database. Jika berhasil disimpan, maka akan muncul data tersimpan. Namun, jadi ketika terjadi kesalahan, maka akan di-catch oleh exception, error handling, dan munculkan terjadi kesalahan. Nah, kemudian juga ada action dari button edit. Nah, untuk button edit ini, di sini kita yang pertama men-select dari row di tabel tersebut terlebih dahulu, kemudian di-get datanya di sini, lalu kita melakukan perubahan data dari salah satu item, misalnya namanya diubah begitu. Nah, ini kita akan menyimpan datanya lagi seperti yang tadi. Kemudian ketika kita klik edit, maka jika berhasil akan muncul pesan data berubah. Namun ketika error, maka akan muncul update error. Lalu untuk button selanjutnya itu button hapus, fungsinya pastinya untuk menghapus data yang sudah kita pilih. Di sini kita pilih dulu datanya yang row mana, lalu akan memunculkan pesan peringatan terlebih dahulu. Apakah yakin data ini akan dihapus menggunakan C option frame. Lalu ketika kita mengklik yakin, maka data tersebut akan dihapus menggunakan sintaks delete ini. Nah, lalu ketika batal, maka kita akan membatalkan proses yang tadi mau kita lakukan. Kemudian di sini juga ada pensettingan ulang button, karena ketika kita melakukan edit itu, maka button simpannya akan disable. Kemudian ketika kita tidak melakukan edit, hapus, atau apapun, maka button yang tersebut akan di-disable. Lalu untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan kelas list barang. Nah, di kelas list barang ini kurang lebih juga sama seperti tadi, namun di sini hanya menampilkan list barang apa aja dan bisa mencari barang apa yang akan kita cari gitu. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode data, ini fungsinya sama seperti tadi, yaitu untuk menampilkan data apa saja dan ditampilkan di dalam tabel. Di sini ada ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga, dan stoknya. Kemudian kita juga bisa mencari. Nah, di sini ada metode cari, yaitu dengan dari data yang ada di tabel tersebut, kita coba mencarinya dengan bantuan dari sintaks SQL. Nah, ketika udah nemu, maka akan ditampilkan di list barang, metode list barang ini. Nah, kemudian untuk button pilih action ini sebenarnya berfungsi yang terhubung dengan kelas penjualan. Jadi ketika kita ingin menambahkan transaksi, kita bisa mencarinya terlebih dahulu, list barang apa yang akan kita cari, kemudian ketika sudah nemu, kita select row-nya, kemudian kita klik button pilih tersebut untuk dialihkan ke kelas penjualan. Itu. Nah, di sini ada penjualan ini untuk menyimpan data dan menampilkan data tersebut di field yang ada di kelas penjualan gitu. Lalu untuk penjelasan source code yang selanjutnya yaitu di kelas penjualan. Nah, di sini adalah kelas di mana kita bisa melakukan transaksi dari data barang yang telah ditambahkan. Nah, untuk yang pertama itu kurang lebih strukturnya sama dengan kelas yang sebelumnya. Kemudian di sini ada metode total biaya yang menyimpan berapa total biaya dari beberapa macam transaksi yang telah dilakukan oleh customer. Nah, di sini juga menyimpan perulangan untuk menghitung total biaya yang dihasilkan oleh customer. Untuk auto number itu untuk auto increment-nya ini sama. Lalu untuk metode tambah transaksi ini digunakan untuk menyimpan data barang yang akan dikenai proses transaksi. Jadi barang apa saja yang akan ditransaksikan begitu. Nah, lalu untuk metode button simpan action, nah di sini ini menyimpan logic untuk menambah data transaksi apa saja dan menyimpannya serta menampilkannya di tabel untuk diakumulasi di total biaya nanti. Jadi di sini ketika diklik button tambah akan disimpan dan ditampilkan datanya di sini untuk diakumulasi di total biaya di akhir ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu button bayar. Nah, untuk di button bayar ini ketika semua sudah muncul total biayanya, nah ketika klik button bayar maka itu akan melakukan aksi berupa menyimpan data tersebut di database. Nah, kemudian untuk penjelasan source code kelas menu utama. Nah, menu utama ini seperti sebenarnya ibaratnya seperti kelas main. Jadi untuk
menampilkan semua codingan yang telah kita lakukan tadi. Nah, di sini di kelas menu utama, ini sebenarnya kita hanya memanggil kelas-kelas untuk ditampilkan dan dijadikan satu di kelas ini. Nah, untuk yang pertama ini di menu item 1, ini kita memanggil tampilan dari data barang untuk menambah data barang, lalu menu item 2, ini untuk menampilkan tampilan dari kelas penjualan, dan menu item 3 ini untuk menampilkan tampilan dari kelas list barang gitu. Setelah penjelasan source code ini, saya rasa bisa langsung menuju ke demo aplikasinya seperti apa. Nah, untuk yang pertama, kita melakukan register dengan username Putri dan password 123. Nah, create account successfully. Jika sudah berhasil, maka akan langsung dialihkan ke halaman login. Di sini bisa dilihat. Nah, ini masuk ya datanya. Kemudian kita coba login dengan username yang tadi. Login successfully. Ketika berhasil login, maka akan dialihkan ke halaman menu utama. Nah, di sini seperti yang tadi bilang ada dua menu. Menu yang pertama yaitu bisa menambah data barang. Nah, di sini contohnya nama barang, misalnya baju pantai. Nah, di sini ada beberapa kategori. Saya memilih baju, ukurannya M, harga beli misalnya 10.000, dijual 20.000. Stoknya misal ada 2. Ketika di sini simpan dan kita tidak melakukan aksi apapun di tabel, maka ini akan di-disable simpan. Nah, data tersimpan. Ketika data tersimpan, maka akan muncul di tabel ini dan akan tersimpan di database juga. Nih, baju pantai. Oke. Lalu yang kedua kita mencoba untuk edit mungkin ya. Di sini edit, ketika kita klik ini akan muncul otomatis di fieldnya lagi. Nah, kita coba ganti ininya jadi 5. Edit. Kita berubah. Nah, ini jadi 5. Dan di sini juga akan berubah. 5. Oke, lanjut. Kita akan coba untuk menghapus. Nah, di sini kita mencoba hapus dari data jaket ini. Oke, akan dihapus. Oke. Data terhapus. Sudah hilang. Dan di sini juga akan hilang harusnya. Jaket di sini masih ada. Nah, di sini sudah tidak ada. Lalu lanjut ke list barang. Nah, untuk list barang ini kita bisa mencari barang apa yang akan kita cari. Misalnya baju. Nah, di sini akan muncul 2 baju karena sama-sama katanya sama gitu. Misalnya baju pantai. Nah, di sini akan muncul baju pantai. Nah, untuk button pilih ini akan berfungsi ketika kita akan melakukan transaksi. Oke, di customer kita misalkan 4. Lalu customernya Olivia. Untuk tanggal ini current date ya. Lalu untuk ID barang kita mencari saja. Ini baju pantai yang tadi. Pilih. Nah, ini akan otomatis terisi. Misalnya jumlah, karena kita tadi stoknya 5, kita pilih 3 saja. Nah, ini sudah. Dan misal kita mau nambah lagi, misal yang celana ini. Ya. Pilih. Dan jumlahnya 1, karena jumlahnya cuma 1, kita tambah. Nah, di sini akan terakumulasi secara otomatis. Misalnya kita membayarnya dengan 500.000. Nah, dan kita simpan. Nah, data tersebut akan otomatis tersimpan di database jualan. Nah, ini tadi dengan ID 4, jumlah sekian 210, dan rinciannya apa saja yang kita beli ini akan masuk di tabel penjualan rincian. Ini dia. Oke, mungkin sekian dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.